Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tepat jam 16:05 untuk materi yang terakhir sebelum terakhir ini saya mengawali meskipun Bapak Ibu sudah lelah, insya Allah ini lelah Bapak Ibu ini menjadi lillah, menjadi pahala, sumber pahala Bapak Ibu dalam menjalankan tugasnya, mengikuti diklat, mengikuti menuntut ilmu, salah satu bentuk tugas kita yaitu menuntut ilmu, suatu kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang hari ini adalah jadwalnya adalah refleksi. Refleksi itu sebagaimana yang sudah kita kenal dari yang kemarin-kemarin, yaitu mengenai apa yang diajarkan, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diterima, materi apa yang sudah Bapak Ibu terima di diklat ini, kemudian apa saja kesulitannya, kemudian nanti kendala-kendalanya itu apa saja. Saya yakin ini karena daring ini banyak kendala, meskipun seperti itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu, saya sudah memberikan link yang tadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah banyak yang mengisi. Dari link yang saya bagikan ada beberapa pertanyaan di situ. Saya ingin berkenalan juga dengan Bapak Ibu, namanya siapa, dari madrasah mana, kemudian nanti seandainya nanti semoga saja kita bisa bertemu langsung bersama Bapak Ibu semuanya. Ya, ini harapannya tadi pesannya, ayo Bu, Bapak Ibu kita langsung bisa bertemu langsung, tidak daring tetapi lewat luring atau tatap muka langsung. Karena apa? Ternyata banyak masalah yang perlu dipecahkan dalam pendidikan ini, bagaimana mengatasinya, terutama kita dituntut untuk menjadikan pendidikan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Harapannya nanti ketika ada tim, ya, tim PISA, tim yang akan menilai pendidikan kita, ini tidak lebih rendah daripada tahun lalu, bahkan bisa meningkat di tahun-tahun berikutnya. Karena penilaiannya ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Ini Bapak Ibu, untuk saya akan sedikit share screen ya sebelum kita ditampilkan. Ini adalah hasil yang Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jawab di sini. Yang sudah menjawab alhamdulillah ada Ibu Hernilawati, kemudian Bapak Soleh Kosim, Bapak Muhammad, Bapak Ahmad Zubaidi. Ini dua, ini Bu Hernilawati ada dua, nggak apa-apa. Kemudian Bapak Muhammad Subdibyo ini juga sudah menjawab dari link Google Form yang saya buat. Pak Hasan, kemudian ada Pak Hidayatullah, Pak Sukri, Pak Saiful Bahri, Pak Samsul Arifin. Alhamdulillah ini Bapak Ibu sudah semangatnya yang luar biasa. Inilah yang dinilai, semoga semangat Bapak Ibu ini membawakan hasil. Ibu Hernila ini dari Miss Miftahul Ulum, Bapak Saleh Kosim dari Miss Darul Iman, Bapak Muhammad dari Tarbiyatul, Bapak Ulum, Bapak Zubaid ini dari Miftahul Ulum, ini sama ini. Bapak Sudibyo dari Manarul, dan ini alhamdulillah sudah terisi semua.
Nah, di sini Bapak mulai dari Ibu Hernilawati, ini saya akan membuka satu persatu sebenarnya apakah yang sudah didapat dari ilmu yang sudah diterima. Nah ini panjang sekali nih jawabannya, lumayan alhamdulillah. Nah, Ibu Hernilawati ini ilmu apa yang sudah diperoleh? Alhamdulillah ini Ibu Hernila sudah menyatakan sangat banyak sekali. Nah ini tumpuk-tumpuk, harusnya sangat banyak atau banyak sekali, terutama mengenai 4 literasi. Alhamdulillah ini ternyata sudah kita mengenal juga yang namanya literasi, ya. Ada literasi membaca, ada literasi sains, literasi numerasi, dan literasi sosial budaya. Yang sebelumnya kita tidak tahu literasi itu apa saja. Ternyata sekarang sudah mulai banyak mengenal. Minimal ketika ditanya itu kita tahu, oh literasinya ini loh. Orang lain nggak tahu, kita tahu. Inilah tugas kita nanti untuk menyebarkan. Bapak Soleh Kosim di sini menjawab yang sudah didapatkan ini cara membuat skenario pembelajaran, baik literasi membaca, numerasi, sosial budaya, sains. Oke, ini mengetahui metode belajar yang sesuai dengan tingkatan peserta didik. Alhamdulillah, metodenya sudah tahu. Kemudian cara membuat skenario juga sudah paham, langkah-langkahnya sudah. Kemudian tinggal menerapkannya. Nah ini. Yang selanjutnya ini Bapak Muhammad. Ini ilmu apa yang sudah diperoleh? Ilmunya sangat memuaskan. Saking banyaknya ini tidak disebutkan. Karena memang banyak yang didapat. Kalau disebutkan satu persatu nanti bisa satu buku, bahkan lebih dari satu buku. Ini. Kemudian Pak Ahmad Zubaidi. Nah, di sini banyak menambah wawasan ilmunya sehingga dapat meningkatkan dalam pembelajaran pengajaran di madrasah khususnya. Ya, ini yang sudah diterima Bapak Ahmad Zubaidi Abdi. Ini juga Bu Hernilawati mengisi 2 kali, ya. Pak Muhammad Sudibyo, alhamdulillah memuaskan, ilmunya memuaskan. Wah, sama ini. Ilmunya memang sangat banyak dan kalau ditulis itu satu buku itu tidak tidak cukup, bahkan banyak, mulai dari ilmu bagaimana cara masuk di LMS, ilmu bagaimana cara mendaftar, ilmu bagaimana mengabsen, mengklik presensinya, ilmu bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Wah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu ilmu yang sudah didapatkan. Nah, tidak hanya tentang materi saja, tapi tentang apa yang berhubungan dengan LMS-nya. Oke. Selanjutnya Bapak Hasan ini sudah menuliskan ilmu yang sudah didapatkan ini literasi dan numerasi. Ya, nah ini kok sosial budayanya nggak ada, bahasanya nggak ada. Mungkin ketika itu belum masuk atau gagal masuk Zoom, ini tidak apa-apa. Karena memang kendala jaringan kalau kita secara luring, secara tatap muka. Nah, ini mungkin bisa kita jelaskan lagi atau bisa kita Bapak Hasan tanyakan mengenai ini. Lanjutnya Pak Hidayat, ini ilmu yang sudah diperoleh, ini literasi, 4 literasi sudah mengerti, alhamdulillah sudah mengerti. Ini tinggal penerapannya ya Bapak Hidayat. Ya.
Pak Muhammad Sukri ini. Pak Muhammad Sukri ini juga ilmu yang sudah didapatkan. Ini banyak sekali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan ajar saya ke depannya. Alhamdulillah. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu instruktur sampaikan sama-sama mendapatkan ridho Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan anak didik saya mudah untuk memperoleh informasi. Bagus sekali. Alhamdulillah. Semoga tidak hanya anak didiknya Pak Sukri nggih, tetapi semua anak didik Indonesia ini mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita terima. Ini Bapak Saiful Bahri. Nah, ini ilmu yang sudah didapatkan, skenario pembelajaran untuk mengembangkan literasi numerasi saja, Bapak. Nah, mana sosbudnya, mana literasi membacanya. Nah, ini mana sainsnya. Nah, ini pasti ini terlupakan ini menulisnya. Oke. Oke. Selanjutnya Pak Samsul Arifin. Ini ilmu yang sudah diperoleh, ilmu berliterasi untuk madrasah. Ya, betul, betul sekali. Ini kita belajar berliterasi. Literasi ini maknanya kan membaca, ya Bapak Ibu. Sebagaimana ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, itu adalah ayat Iqra, surat Al-Alaq, Iqra yang artinya bacalah. Ternyata dari kata Iqra ini muncullah kata literasi. Ternyata ada hubungannya. Inilah, tidak hanya ilmunya ini, tidak hanya dari segi umum, ternyata perintah Al-Quran pun juga ada, yaitu Iqra, berliterasi. Ini kalau dibahasakan bahasa Indonesia. Lanjut Bapak. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ketika kita cara mengatasinya supaya ini mudah untuk mendapatkan ilmu atau menambah ilmu. Nah, ini Bu Hernilawati menyebutkan sering searching di Mbah Google. Wah, mbahnya Google. Ini mengenai literasi yang sulit dipahami. Oke, ya, atau bisa jadi ini Bapak Ibu sering-sering bermusyawarah, ya, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Atau bisa jadi ini misalnya ini Pamekasan, ya, Pamekasan itu buat satu grup, misalnya grup WA. Nah, itu nanti kita kumpulkan satu kemenak ini. Suatu saat bertemu, ayo Bapak Ibu kita bertemu, kita menghadap Bapak Penma. Nah, biar kita ini diberi wadah peserta atau alumni peserta AKMI. Nah, nanti kita bahas di situ, kita kembangkan. Nah, ini bisa jadi solusi nggih Bapak Ibu, dikembangkan bagaimana nanti yang belum kemarin tuh bagaimana ya cara membuatnya, saya lupa. Saling mengisi di situ. Jadi dengan saling mengisi kesulitan, apa yang perlu dilakukan, atau mungkin setelah membentuk suatu tim alumni Diklat AKMI nanti akan ditularkan kepada teman-teman kelas 5, ini khususnya teman-teman pengajar kelas 5 untuk membahas atau memberikan informasi tentang AKMI tersebut. Nah, ini harapan saya nanti Bapak Ibu buat suatu grup, kemudian siapa nanti perwakilan menghadap Bapak Penmanya, Bapak Kemenaknya di sana untuk menularkan, tidak hanya untuk kita sebagai peserta, untuk madrasah kita, tidak, tapi untuk Bapak Ibu guru yang lainnya ini bisa ditularkan ilmunya. Oke. Ini ya, ini harapan saya. Kadang-kala kalau kita searching ya sesuai dengan apa, kadang-kala ya sesuai, kadang-kala tidak sesuai. Ini. Tapi enaknya yang sudah kita dapatkan ini saling melengkapi.
Oke, lanjut. Bapak Soleh Kosim ini dengan memahami permasalahan yang ada. Nah, permasalahan apa? Ini permasalahan AKMI, Bapak. Permasalahan AKMI apa? Nah, ini memahaminya bagaimana menyelesaikannya. Lah, itulah kita pecahkan bersama-sama. Bapak Muhammad ini banyak belajar. Belajar kalau kita pahami AKMI berarti membuka kembali materinya, diskusi kembali. Nah, ini ya. Ini Bapak Ahmad Zubaidi ini memberikan stimulus dan alat bantu lainnya. Iya, ini ketika mengajar kita menggunakan metode AKMI. Nah, sering menggunakan stimulus. Stimulusnya apa ya? Bacaan, video kalau memang di situ sarananya ada, ini bisa video. Kemudian kalau memang nggak ada, misalnya madrasahnya itu di lingkungan yang sarananya kurang, ya kita yang ngalah, kita bacaan seperti itu, kita terangkan, kita kopikan, fotokopikan. Nah, itu ini. Oke, ini Bu Hernilawati yang tadi. Bapak Muhammad Sukri, ini Bapak Muhammad Sukri nggih, Muhammad Sudibyo. Nah, ini cara mengatasinya ketika ada kendala. Ini ada beberapa hal bahaya kabut asap. Lah, ini bagi kesehatan kabut asap ini maksudnya bagaimana ya? Oh, contohnya ya, maksud saya ini cara mengatasi kesulitan mengenai materi AKMI itu bagaimana, Bapak? Itu nggih. Kalau seperti ini kan masalah di lingkungan. Ya. Berarti masalahnya ini apa? Masalahnya ada kabut gunung meletus seperti Gunung Semeru. Nah, ini ya masalahnya kita pakai masker, menghindari tempat seperti itu. Oke. Bapak Hasan. Ini Bapak Hasan, ini bagaimana cara mengatasi kesulitannya? Sudah belajar lebih giat. Ini, jadi belajar itu tidak hanya untuk siswa, Bapak, untuk kita pun juga belajar. Saya pun juga belajar. Tetap mari kita belajar, menambah dan menambah ilmu kita. Bapak Hidayat, diperpanjang, dia tidak buru-buru. Oh ya, pengennya saya juga seperti itu, Bapak. Pengennya saya ini juga. Bu, kecil suaranya, Bu. Gimana? Suaranya kecil? Suaranya kecil, Bu. Apa HP saya ini sudah rusak? Gimana, Pak? Yang lainnya bagaimana? Apakah suaranya juga kecil? Saya sudah ini, Pak, sudah penuh apa itu? Volumenya laptop saya sudah penuh. Mana ya? Yang lainnya, Pak Sukri mendengar nggak suara saya? Halo, Pak Sukri. Enggak dengar ini, Bu? Tidak dengar? Enggak. Kecil ini. Kecil ya? Padahal ini sudah penuh loh. Yang lain atau gimana itu? Apakah cuma punya saya, Bu? Berarti ini HP saya ini, Bu. Ini saya sudah penuh ini. Volumenya sudah full semuanya. Pojok nyaman, Sardi nyaman, Sudari nyaman. Oke, saya lanjut ya, Bapak. Oke. Dari Bapak Hidayat, ini dari Bapak Hidayat diperpanjang diklatnya, tidak buru-buru. Oke. Jaga Lanjutnya ya, Bapak. Tadi jaga. Nah, ini maaf saya mute, nggih. Maaf sekali supaya suara saya bisa terdengar. Bapak siapa tadi nggih? Bapak Hidayat diperpanjang biar tidak buru-buru. Lah ini
Sebenarnya diklat ini Bapak Ibu, 1 literasi itu 1 minggu harusnya. Kalau 4 literasi berarti 1 bulan penuh, 4 minggu. Tetapi ya karena ketentuan dari panitia, 4 literasi ini diselesaikan dalam waktu 5 hari. Nah, inilah kelemahan kita. Kelemahannya nggih Bapak Ibu, 4 literasi harus bisa paham, harus bisa mengerjakan tugas. Nah, ini semoga aja ini menjadi semangat Bapak Ibu. Ternyata 4 literasi bisa ditempuh dalam waktu 5 hari. Kalau saya kemarin 1 literasi itu 1 minggu full, bahkan sebelumnya sudah. Nah, ini termasuk luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu itu luar biasa, 4 literasi ditempuh dalam waktu 5 hari. Wah, luar biasa. Kalau nggak luar biasa, guru madrasah itu pasti mengeluh. Nah, paling-paling Bapak ini mengeluhnya ini karena nggak bisa masuk Zoom. Nah, ini. Tetapi luar biasa, semangatnya saya akui jempol, luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Semoga ini harapan kita, harapan saya juga, semoga ini menjadi nilai pahala yang luar biasa untuk kita. Harus diperas, harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan anak didik. Insya Allah udah manfaatnya sangat luar biasa. Lanjut ini Bapak Muhammad Sukri. Oke, Bapak Muhammad Sukri ini yang pertama, semoga guru harus memahami dari berbagai literasi AKMI itu sendiri ya, baru kita bisa menerapkannya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ini harapan saya, harapan kita semua, ini kita benar-benar paham mengenai AKMI itu apa, asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Asesmen itu berarti penilaian kemampuan madrasah Indonesia. Di sini maknanya sebenarnya bukan ini kalau madrasah ini termasuk ini jenjang kemahirannya masih dasar lah, berarti ini kurang maju, tidak Bapak Ibu, tidak ya. Jadi hanya untuk mengetahui saja, oh ternyata di daerah Blitar, misalnya di daerah Blitar itu kompetensi madrasahnya masih levelnya cakap, levelnya masih level yang paling bawah, yaitu perlu pendampingan misalnya. Nah, ini ya. Jadi itulah nanti tugas kita semuanya. Memang tugas kita ini berat nih Bapak Ibu. Tugas kita tidak hanya mengajar, tapi menyelesaikan bagaimana meningkatkan, tidak bisa mengubah kecerdasan itu nggak bisa kita, hanya meningkatkan dari anak-anak didik kita dari level yang perlu pendampingan meningkat menjadi dasar, dari dasar ini meningkat menjadi cakap, meningkat lagi menjadi yang lebih tinggi lagi. Oke. Bapak Saiful Bahri. Bapak Saiful Bahri ini perlu waktu yang lama dan sinyal memungkinkan tidak terputus-putus. Oke, ya memang Pak. Sebenarnya nggak usah butuh sinyal, kita ketemu saja, kita musyawarah Bapak. Kita musyawarah ini supaya masalah-masalah yang ada di saya, di madrasah Bapak Ibu ini bisa terselesaikan bersama-sama ini. Karena memang kendalanya isinya ya, karena ya memang saya sendiri juga seperti itu, tadi sempat terpental balik lagi, terpental balik lagi. Emang ini menguji kesabaran Bapak Ibu. Kita memang harus sabar, tapi saya yakin Bapak Ibu itu sabarnya luar biasa, tetap semangat sampai hari akhir ini ya, ini masih semangat. Oke. Lanjut ini
Siapa ini? Bapak Samsul Arifin. Nah, ini Bapak Samsul Arifin, ini bagaimana cara mengatasinya? Terus belajar, mencoba dan bertanya. Ya, sip. Ya, bagus. Ya, tetap kita jangan lupa bertanya. Ini bertanya pada siapa? Ya, siapapun. Dengan musyawarah, saling mengisi. Itulah nanti lahan kita. Oke. Lanjut, apa kendala dalam mengikuti AKMI? Nah, ini kendalanya apa? Pertama, saya ini yang mengisi. Kendalanya apa ini? Kendalanya adalah sinyal. Ya, yang paling utama ini kendalanya sinyal. Oke, ya betul sekali, karena memang daring, kita nggak tahu. Kalau kabel mungkin bisa disambung-sambung. Lah, ini kabelnya nggak ada, kabelnya udara kok. Ini kemudian Bu Herlilawati, ini kendalanya hanya jaringan saja karena pelaksanaannya menggunakan Zoom atau daring. Harapan kita semuanya semoga kita bisa bertemu ya Bapak Ibu, bertemu di mana gitu yang sudah ditentukan oleh pusat, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama, praktek bersama, kita membahas bersama. Ini juga saya sebenarnya juga bingung juga kadang-kala ketika kemarin ini peserta yang terdaftar itu 30, ternyata yang masuk LMS hanya 25. Dari 25 itu yang ikut Zoom ini sekitar 17-18. Kadangkala ya ada yang ucul, kadangkala ya ada yang masuk, ada yang disambi ini itu, tapi enggak apa-apa. Inilah tetap niatnya, niatnya. Jadi kendala jaringan ini memang suatu kendala karena memang kita pakai jaringan, dalam jaringan Zoom. Ya, Pak Soleh juga kendala jaringan. Nah, ini Pak Muhammad juga koneksi internetnya. Saya yang nyambung, Bapak Ibu yang putus. Saya yang putus, Bapak Ibu yang nyambung, seperti itu. Dimaklumi nggih Bapak Ibu? Dimaklumi. Ibu. Pak Muhammad, ini juga sedikit dari saluran internet sehingga kita tidak memuaskan dalam penjelasannya. Ya itulah, kalau kita kadangkala untuk menjadi puas itu ya memang ada sulit, sulit, banyak kendalanya. Tinggal kita qanaah sajalah seperti itu nggih. Qanaah. Pak Hasan, kurang konsentrasi karena sedang banyak keperluan. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena memang ya ini musimnya anak-anak ujian, selesai ujian tugas kita ini ya harus ngisi rapot. Kalau nilainya yang kurang ini harus ada remedi, belum lagi tugas lain sebagai waka, misalnya wakil kepala. Ini harus menyelesaikan sarana bagaimana. Nah, itulah kendala kita. Memang saya pun juga seperti itu. Saya di sela-sela tidak mengisi ini harus mengisi rapot. Saya untuk remedi anak-anak pun saya tunda minggu depan. Saya beritahu harusnya minggu ini mereka remedi bagi yang, tapi tunda minggu depan karena penerimaan hasil belajarnya masih 1 minggu lagi. Itu saya berikan kepada anak-anak. Memang tugas kita ini, tugas kita. Lanjut Pak Hidayat, ini waktu bagi saya kalau online, nah ini nggak fokus, iya. Ini memang waktunya singkat, 4 literasi harus dipenuhi semua. Nah ini nggak apa-apa lah, ya. Kita yang penting kita berusaha, insya Allah sudah menilai. Nggak tahu nanti kita mungkin saat ini nggak paham, ternyata nanti ketika ditanya, oh seperti itu, ya betul seperti itu. Nah kita bisa yakin, pasti ingat itu pasti karena mengalami, ya. Karena mengalami jadi ingat. Seperti metode literasi itu, ya. Mikir, M-nya apa? Membaca.
Log RL-nya apa literasi itu mengalami anak-anak. Kalau hanya mendengarkan itu kurang, tapi kalau kita praktekkan apa yang sudah kita terima seperti metode-metodenya, ini apa saja, ini menjadi paham dengan sendirinya. Seperti kita ketika menerima ilmu, ketika ngaji, misalnya ketika kuliah dulu, nggak ingat ya. Kalau saya nggak ingat ilmu apa yang sudah saya terima ketika saya kuliah, nggak ingat. Nah sekarang ketika mau mengajar, ya belajar lagi. Oh, karena ada banyak perkembangan di sini. Kalau ilmu yang kita terima dulu seperti itu, nah sekarang seperti ini. Inilah tugas kita, tetap belajar dan belajar. Ini. Nah, ini kendalanya dari Bapak Muhammad Sukri. Ini kendalanya apa? Yang pertama, semoga guru harus memahami dari berbagai AKMI itu sendiri. Nah, kendalanya ini kendalanya. Fasilitas yang kurang memadai, diantaranya LKS dan fasilitas lainnya. Iya, ini untuk siswa nggih. Berarti kalau fasilitas LKS-nya yang kurang memadai, berarti tugas kita mencari sumber belajar itu apa? Ya, tugas kita laki-laki kita memang tugasnya. Oke. Bagaimana supaya anak itu paham memang kita sebagai pengajar yang memang PR kita seperti itu. Bapak Saiful, sinyal atau jaringan internet? Ya, betul Bapak. Rata memang kalau Zoom ya seperti itu kendalanya. Zoom-nya pakai HP, di mana HP banyak kesulitannya, misalnya di baterainya. Iya, saya pun juga ini kadang kalau panjenengan lihat ini kamera saya kadang berat. Ini karena satu pakai laptop yang kameranya ini tidak memenuhi. Kemarin saya sudah ini ya sudah saya cekkan, oke Bu, nggak apa kameranya. Ternyata dibawa pulang. Ya seperti ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi pakai kameranya pakai HP, ternyata juga mati lagi, putus nyambung lah ini. Ini. Lanjut. Untuk lanjut apa kritik dan saran untuk instruktur? Nah, ini saya akan menerima kritik dari Bapak Ibu peserta dan saran juga akan saya terima dengan lapang dada. Saya misalnya ini kok seperti ini, saya terima. Ya memang itulah keadaan saya. Dan saya akan berusaha untuk memperbaiki Bapak Ibu. Ini. Kalau menurut saya pribadi, apabila instruktur menjelaskan materi yang disampaikan, jangan langsung membuka pertanyaan kepada peserta didik. Karena bisa menyebabkan gagal fokus. Iya, lah itu kan pemantik Bapak Ibu. Itu pertanyaan pemantik ini. Pertanyaan untuk memancing Bapak Ibu sebenarnya. Ini enggak seperti kan tadi ada nggih untuk langkah-langkah pembuat skenario itu langkah pertama adalah guru memberikan pertanyaan pemantik pancingan. Ini juga saya menerapkan juga ini Bapak Ibu. Ya menerapkan pemantiknya bagaimana ini. Kemudian baru masuk pada materi ini. Anak-anak pun juga seperti itu, kalau langsung materi kemudian pertanyaan tidak menantang. Tapi kalau berikan, ayo ini bagaimana ini, kalau seperti ini bagaimana? Oh iya, saya kok belum paham Bu apa maksudnya. Nah inilah pemantik. Lanjut ini dari Bapak Soleh, penjelasan lebih detail lagi. Dan saran kedepannya bisa dilaksanakan secara offline. Iya, saya pun juga pengen seperti itu. Nggih. Pengen secara offline, saya pengen juga belajar secara offline. Kalau offline kan langsung nggih. Enggak keputus, enggak ini. Ya fokusnya pasti lebih lagi. Kedepannya kalau ada seperti ini dari sisi waktu jangan terlalu lama. Jujur saja saat mengikutinya hampir semua kewajiban seorang suami kurang terpenuhi. Lah bagaimana ini Bapak Ibu? Kalau enggak ini sudah singkat loh nggih.
Karena harusnya kalau saya kemarin literasi sosial budaya itu satu literasi 1 minggu 7 hari. Lah ini 4 literasi harusnya kan 1 bulan, 1 literasi 1 minggu. Ini baru semua materi dari literasi itu tersampaikan. Sedangkan yang saya sampaikan dari literasi sosial budaya itu tidak hanya setengahnya, tidak ada setengahnya Bapak Ibu, tidak ada setengahnya. Nah, masih banyak lagi, masih banyak membuat LKPD, bagaimana menjelaskan mengenai metode-metode pembelajarannya, langkah-langkahnya bagaimana, wawasan sendiri itu apa, banyak, masih banyak sebenarnya ini Bapak Ibu. Tapi karena waktu 1 literasi hanya diberikan 1 hari, nah 1 minggu dibanding 1 hari, bayangkan ini. Iya memang bapak-bapak sebagai suami ini kurang, harusnya sambil bekerja nggih. Setelah pulang sekolah harus bekerja apa gitu, apa nanti ada ternaknya, ada sapi atau ternaknya ikan atau apapun ini nggak terawat, sawahnya misalnya, kebunnya nggak terawat. Nah inilah semoga bismillah ini akan diijoli oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillah. Insya Allah rezekinya tidak hanya dari situ, pasti ada yang lain karena niat kita ini baik ya. Niat kita baik menjadikan anak didik. Kan ada nggih, siapa yang sapa sing ngopeni umat Gusti Allah bakal diopeni oleh Allah. Nah ini salah satu niat kita lah. Kita ini bagaimana ini merawat umat ini, insya Allah yang menjadi nilai ibadah, rezeki kita ini insya Allah akan diijoli oleh Allah. Ini lanjut, ini mohon memaklumi kondisi dan keadaan. Ya, saya kemarin gini membuat istilahnya apa ya, itu peraturan belajar itu seperti ini. Oh ternyata enggak penting. Yang penting anak bapak ibu itu enjoy, menikmati ini, enjoy, tidak lelah meninggalkan itu tidak. Nah ini yang penting enjoy gitu aja nggih. Ya. Ini ya, jangan membuka pertanyaan ya Bu Herni, terima kasih. Bapak Muhammad Sudibyo, kritik dan sarannya, kritik tidak ada. Terima kasih Bapak, tapi harap pasti ada kritiknya lah, nggak apa-apa disampaikan aja. Nggih. Saran kepada anggota AKMI kita, nggih, kita ini anggotanya AKMI, artinya anggota AKMI itu apa toh? Artinya kita sebagai pendidik yang nanti menjalankan pembelajaran AKMI ini. Nah, ini ilmu yang sudah diperoleh tolong dimanfaatkan. Iya, mari dimanfaatkan. Saya pun menerapkan di madrasah saya, madrasah sekitar saya, Bapak Ibu pun juga menerapkan di madrasah Bapak Ibu. Saya ini juga ini ditagih oleh teman-teman. Nanti setelah ini loh ya, setelah diklat AKMI ini gantian mendiklat saya loh ya. Nah, mendiklat Bapak Ibu karena saya sebagai guru PAI ini juga ditagih, nanti ganti ilmunya ditularkan untuk MGMP PAI. Ya siap, insya Allah semampu saya. Nah gitu. Nah seperti itu memang. Nah ini semampu saya nanti. Ya ketika saya lupa ya saya akan membuka kembali ini, ngerepek lagi, nggak apa-apa. Orang bilang katanya catatan itu sebagai talinya ilmu, ya catatannya dibuka. Saya kemarin makanya materi itu saya share kepada Bapak Ibu supaya apa? Ini sebagai menjadi tali pengikat ilmu AKMI kita. Kalau nggak ada catatan, nanti mohon nggih Bapak Ibu mendownload itu materinya sebagai catatan, gantinya menulis. Kalau ditulis itu kan banyak nggih. Syukur saya juga berusaha nanti untuk saya print out
Jadi tidak membuka laptop, nggak membuka HP, tapi saya print out, atau bisa jadi madrasahnya nanti minta sedikit. Nah, kalau Bapak Ibu punya dana, ya monggo. Ini sebagai wakaf kita, ya. Sebagai wakaf Bapak Ibu, ini dikopi, difotokopi atau di print, kemudian inilah sebagai bukti untuk penularan ilmu saya, tulisan saya yang saya dapat ini, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, Pak Hasan ini tetap laksanakan BIMTEK AKMI, iya, memperdalam lagi nggih Bapak Ibu. Ya, saya juga pengen mendalami lagi AKMI, semoga ini tidak hanya tahun ini tapi tahun depan masih ada lagi lanjutan Diklat AKMI. Nah, ini lanjutan Diklat AKMI tahun 2022. Jadi kita tetap nyambung ya, harapannya saya dengan Bapak Ibu ini nyambung. Tidak hanya sampai di sini besok sudah nggak kenal. Nah, nanti Bapak Ibu catat nomor HP saya. Ini saya juga mencatat, oh inilah nomornya Pak Sudari, ini nomornya Bu Hernilawati, ini nomornya Pak Sukri, Pak Saiful Bari, akan saya catat ini. Ya, semoga nanti bisa ketemu darat nggih. Ketika saya ke sana, ke Madura, atau Bapak Ibu ke Blitar, oh saya dulu kenal Bu Miftah ini meskipun lewat daring, ini saya ke Blitar, saya telepon. Di rumah saya ada belimbing Bapak, silahkan. Ada kebun belimbing ini di belakang rumah saya. Dan kalau misalnya pengen mengunjungi, ada agro belimbing. Nah di situ banyak sekali. Ini silahkan. Sambil mampir ke makam Bung Karno, ke Kampung Coklat. Oh iya Bu ya, Bu, insya Allah Bu ya. Ya silakan Bapak Ibu. Tetap sambung nggih, tetap sambung. Ya Bu. Lanjut. Kalau mampir nggak ada yang marah Bu. Nah, niatnya bagus Bapak. Kenapa harus marah? Ya takut lah Bu ya. Nah, kalau niatnya bagus, nah kalau niatnya ada kejahatan ya harus diberantas ini kejahatannya. Kalau niatnya bagus, kenapa harus marah Bapak? Tamu itu kan dihormati, membawa rezeki. Tamu datang membawa rezeki, pulang membawa apa Pak? Membawa mimpi Bu. Membawa apa Pak? Membawa mimpi. Oh, pulang membawa oleh-oleh Bapak. Oh iya Bu. Karena cuma Rita saja yang nggak butuh oleh-oleh Bu. Oh gitu nggih. Iya. Lanjut ini Bapak Muhammad Sukri, ini kritikannya. Saya tetap menerima kok, nggak marah saya. Oh iya Bu, bagus. Saya jangan bagus Pak. Kritikan saya bagi instruktur harus bisa memberikan wawasan yang lebih wow gitu. Ini gimana? Yang lebih wow ini semampu saya seperti itu Bapak. Saya pun juga masih kurang. Yakin saya ini masih kurang. Supaya peserta bisa semangat. Nah, wow-nya gimana? Kalau seperti artis-artis itu ya nggak bisa Bapak, kemampuan saya seperti ini. Supaya peserta lebih semangat. Saran saya jika ada pertemuan lagi, lebih semangat lagi. Karena kesemangatan itu hal yang terpenting dalam memberikan wawasan. Iya. Saya sebenarnya semangat loh Bapak. Pak Sukri pun semangat. Pak Sudari semangat, Pak Hasan semangat, semuanya semangat ini sebenarnya. Kendalanya tadi hanya jaringan. Nah, ini, ya. Kalau Anda kata ini langsung, ya tambah semangat lagi ini. Yang semangat saya mungkin ketemu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak tahu ketemu saya semangat apa tidak. Ini, lanjut ya. Pak Saiful Bahri, lebih baik praktek melalui meeting tatap muka. Iya. Ini, saya nanti juga ini kok. Saya juga refleksi kepada teman-teman, refleksi juga pada panitia. Nanti harapannya ini bagaimana kalau kita pertemuan, kita reuni peserta, reuni alumni BIMTEK dan reuni alumni instruktur angkatan 5. Nah, ini bagaimana supaya nanti
tidak hanya tanda tanya ketika materi disampaikan ini masih kurang paham, padahal waktunya ini hanya singkat tetapi hanya istilahnya kurang. Nah, ini perlu juga. Oke. Perlu dipermudah kegiatannya. Yang mana ya yang dipermudah? Seperti online ke offline. Oh ya, seperti online ke offline dan dengan jadwal yang tidak padat. Nah, ini karena harus terpenuhi empat ini yang saya pun juga ini bingung bagaimana waktunya singkat, harus seperti ini, tapi harus terpenuhi semua. Bismillah. Ini apa saran untuk AKMI secara umum? Iya, saran saya sendiri ini saya akan mengisi juga ya. Saya saran Anda baru saja saya terlempar Bapak Ibu. Seperti ini saya share lagi ya. Saya share screen lagi ini yang tadi kita bahas. Oke. Ya. Tadi sampai mana nggih? Ya. Saran untuk AKMI. Saran untuk AKMI sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Sarannya kendala lagi. Oke. Untuk tahun depan usahakan pelaksanaannya secara tatap muka saja agar lebih maksimal dan tersampaikan secara rinci. Ya, memang karena ya kalau daring itu kadangkala menghilang. Tidak hanya menghilang sinyalnya tapi menghilang orangnya ini sehingga kurang kurang bisa maksimal. Oke. BIMTEK bisa dilakukan secara offline ya, terima kasih. Saya sampaikan nanti kepada panitia untuk supaya sarannya offline. Fasilitas sarana dan prasarana sekolah harus terpenuhi apabila terkait kurikulum selalu berubah. Iya, memang. Inilah kadang-kala kebijakan ya Bapak Ibu, karena kebijakan inilah yang menyebabkan kurikulum ini berganti-ganti. Bisa jadi alasannya berganti itu apa? Supaya meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Ini harapannya seperti itu. Nggak mungkin ini menurun dari yang pertama itu kurikulum yaitu banyak ini sampai kurikulum 13, kurikulum KTSP. Nah, ini banyak sekali kurikulum yang ini sebenarnya tujuannya supaya lebih meningkat ini. Meskipun kadang-kala hasilnya belum terpenuhi, tapi saya yakin ini suatu tujuan dari pemerintah untuk mengganti atau merubah kurikulum. Tidak merubah gitu, tapi merevisi menjadi menambah menjadi lebih baik lagi. Mohon untuk memahami dan memaklumi keadaan dan kondisi di Langan berbeda-beda. Ya, Langan itu Madura nggih, Pamekasan nggih. Ya memang seperti itu. Di daerah saya pun yang daerahnya pelosok, kalau saya Blitar Kota, kalau pelosok itu juga sama seperti itu Bapak. Makanya kadangkala ini anak-anak kalau sudah tamatan MI itu larinya untuk melanjutkan ke MTS kota. Kadangkala gini Bapak, kalau yang saya amati nggih, kenyataan di lapangan saya sebagai guru MTS ini yang notabene sekolahnya di kota, itu malah anak-anak yang semangat untuk melanjutkan MTS kota itu malah anak-anak desa. Nggak tahu saya kenapa. Malah semangat. Kalau anak kota sendiri, mohon maaf, anak kota itu malah kurang semangat untuk masuk pada madrasah. Nggak tahu kenapa. Tapi anak-anak yang dari desa itu semangat. Bahkan dari luar kota pun, ini pun kalau di saya ini banyak yang dari Tulungagung, dari Kediri. Itu banyak ini. Dia memang memilih untuk
pindah dari desa ke kota. Ini yang malah semangat itu dari desa ke kota, yang anak kota sendiri ini malah kurang semangat untuk masuk madrasah. Lanjut. Untuk tahun depan diusahakan tatap muka langsung. Iya, diusahakan nggih, Bapak. Semoga, saya harapannya juga seperti itu, Bapak. Lain kali kalau ada program AKMI lagi, tolong semua peralatan dimaksimalkan supaya jalannya AKMI berjalan dengan baik. Apa ya peralatannya ini? Ilmu, Bapak, peralatannya. Ilmu dan kuota kalau daring. Tapi kalau jaringan, kuotanya penuh pun jaringannya yang lelet, ya ini ya tetap terputus. Seperti saya kemarin sudah saya isi 10 giga, nyatanya ya tetap putus seperti itu. Ini mohon maaf. Ini pertahankan melayani ya, kita ini pelayan anak didik, pelayan anak didik. Apapun yang kita anak didik harapan bahkan tidak hanya anak didik, orang tua ini menyerahkan sepenuhnya kepada kita sebagai pendidik. Mereka bekerja di luar negeri, nah kita yang menjadi PR. Oh, anak itu seperti itu karena orang tuanya di luar negeri, PR. Nah ini PR kita juga seperti itu. Bisa diterapkan di madrasah asalkan guru-guru sudah 70 menguasai materi. Nah ini maksudnya bagaimana nggih menguasai? Oh ya, 70% gitu nggih maksudnya. Iya. Gak apa-apa Pak, seberapapun kemampuan yang kita miliki ini kita tularkan. Saya yakin semakin ditularkan ini semakin banyak, semakin berkembang ilmu kita. Ya. Meskipun kemampuan Bapak hanya memahami macam-macam literasi. Nah, dan ini loh saya sudah tahu literasinya itu ada 4, ada literasi sains, literasi sosial budaya, literasi membaca, numerasi. Oh, apa itu numerasi? Ya numerasi itu yang menghitung, seperti itu. Minimal mereka tahu. Nah, kalau tingkat kemahiran tuh sekarang ada loh mode namanya tingkat kemahiran. Apa itu tingkat kemahiran? Ya tingkatan kemampuan anak-anak. Apa saja itu? Nah, ada berapa? Ada 5, nah seperti itu. Nah, ini nggak usah malu, saya sedikit ilmu, enggak, saya pun juga nggak malu, meskipun saya sedikit ilmu saya ya saya tularkan, nanti insya Allah saya berusaha untuk menularkan ilmu saya kepada teman-teman saya, teman-teman di madrasah. Kalau mas diperlukan, ya, kalau mas saya diminta untuk mengisi ya saya isi aja apa yang sudah saya dapatkan. Bapak Ibu juga seperti itu, yang sudah Bapak Ibu dapatkan itulah yang ditularkan. Semakin ditularkan, semakin Bapak Ibu ini haus akan ilmu. Ini. Saran saya jika proses ini memang kemauan dari negara, alangkah baiknya fasilitas lembaga pendidikan lebih dikembangkan lagi. Iya. Terutama kalau menggunakan ini, nggih Bapak, menggunakan kita pembelajaran pakai LCD nggih, video nggih. Berarti butuh LCD, butuh proyektornya. Nah, ini ketika kita pakai slide, nah, proyektornya bagaimana? Ini yang diperlukan. Memang PR kita juga. Nih. Lanjut, lebih baik prosedur dan proses penetapan AKMI insya Allah lebih baik apa ini? Ringan adanya program AKMI ke depan. Ini bagaimana maksudnya? Ya intinya supaya proses dan prosedur langkah-langkah penetapan AKMI ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Perlu dikembangkan terus. Oke, nah ini. Jadi Bapak Ibu ini juga tidak berhenti sampai di sini, nggih Bapak Ibu. Kita tetap belajar dan belajar. Mungkin saja ini langkah awal. Ini kan masih 1 kali, nggih. 1 kali diklat. Langkah awal ini Bapak Ibu ini akan dilanjutkan, akan ada kelanjutannya. Nah, ini nanti misalnya AKMI lanjutan AKMI 2. Nah, ini kan masih AKMI perdana pertama. Lanjutan AKMI 2 nanti bulan apa gitu. Atau
realisasi atau refleksinya. Nah, ini ketika nanti ditanya oleh kepala madrasahnya Bapak Ibu, apa ini yang didapatkan? Oh, ceritakan saja. Ini Pak, ini. Kendalanya apa? Ya ini sinyal. Karena apalagi ini. Ini bagaimana ini supaya nanti saya sampaikan kepada Kemenak. Nah, ini Pak, tolong disampaikan Kemenak bahwa nanti diklat itu jangan daring karena tatap muka daring itu kendalanya mesti sinyalnya kurang bagus kalau hujan. Kemudian misalnya karena adanya apa itu? Adanya kendala sinyal listrik mati, itu kan suatu kendala nih Bapak Ibu. Nah, seperti itulah perlu juga kita sampaikan kepada Kemenak supaya apa? Supaya nanti akan disampaikan kepada atas, kepada pusat. Kalau Kemenak kita sampaikan berbondong-bondong atau misalnya lewat kepala madrasahnya, tolong Pak, madrasah ada 30 madrasah nanti menyampaikan seperti itu, menyampaikan apa itu keluhannya. Nah, nanti pasti apa itu insya Allah akan sampai pada pusat. Nah, ini saya minta Bapak Ibu silakan saya stop share screen. Nanti Bapak Ibu yang cerita, nggih, saya sudah banyak bercerita ini. Silakan, monggo. Siapa ini yang mengawali, monggo Bapak Ibu. Silakan videonya dinyalakan, monggo. Silakan videonya Bapak. Bu Miftah. Iya, Ibu. Bu Miftah. Sampai jam berapa ini? Bu Miftah sampai jam berapa ya kira-kira? Oh, 5:10. Ini. Oh, 5:10 menit. Nanti baru saya yang masuk gitu ya, Bu? Iya, Ibu. Oh, ya. Ya, silakan Bu, lanjutkan Bu. Iya, siap. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu ini disampaikan apa yang belum tersampaikan. Monggo. Bapak Suhardi, monggo Bapak. Pak Suhardi, apa yang kira-kira? Ini kemarin yang ngisi ya Bu? Apa Pak? Iya, yang ngisi. Bapak sudah ngisi apa belum? Oh, belum Bu. Kemarin kan ada saudara meninggal, saya izin. Oh, disampaikan aja langsung Bapak. Silakan Bapak disampaikan. Tidak paham isinya apa. Ini Bapak itu Itunya, Bu. materi apa saja, kendalanya apa saja, kesulitannya apa, sarannya apa, kritik untuk saya, untuk teman-teman instruktur itu apa. Monggo Bapak. Silakan Bapak. Ini kalau dari saran aja dulu ya Bu. Ya. Mungkin lebih kepada waktu istirahat itu kurang Bu. Oh iya. Untuk materi sebenarnya cukup dimengerti, cuman saking banyaknya materi mungkin kadang kita itu on-nya otak kita itu di jam 8 sampai jam 10-an gitu lah Bu. Kalau 10 ke 12 itu sudah mulai pudar kita Bu. Konsentrasi kita sudah mulai hilang karena capek apa lain sebagainya. Terus habis itu karena ada gangguan sinyal otomatis Zoom molor lagi Bu. Sehingga apa? Memotong waktu istirahat teman-teman peserta. Sehingga baru sholat mau makan sudah disuruh masuk Zoom lagi Bu. Terus apa ya, lebih itu lagi Bu, aturannya itu kalau bisa, kalau memang mau apa ya, mau berjalan dengan baik, bagi peserta yang tidak hadir itu harus ada sanksi jelas Bu. Kalau ada yang ikut, tidak ada yang ikut itu. Jadi buat yang lain yang sering aktif ikut malah mikirnya, udah nggak usah ikut aja, wong penting udah absen aja gitu loh Bu. Iya Bapak. Jadi kasihan teman-teman yang lain yang aktif gitu. Iya Bapak. Iya. Jadi harus ada punishment-nya. Yang tidak aktif itu sanksinya ada gitu loh Bu. Iya ini. Bukan kalau cuman patokannya nilai Bu, teman-teman sebenarnya nggak begitu peduli Bu.
Iya, Karena apa itu artinya nilai? Pengetahuannya yang paling karena penting. menurut saya itu begini, Bu. Apa gunanya nilai kita tinggi kalau kita tidak paham terhadap materi yang disampaikan begitu? Ya, betul Bapak, betul. Nggih. Iya Bapak, sangat Terus betul ini. Nggih. mungkin kalau indeks kemampuan kita, pemahaman kita itu bisa dilihat di kan di LMS itu ada ujian itu, Bu. Iya, Kan itu sedikit banyak mengetes kemampuan kita, apa yang sudah kita peroleh mungkin bisa dilihat di skor itu, Bu. iya, iya. Iya Bapak, iya. Kalau tadi, Bu, saya ngerjakan, Bu, yang itu, Alhamdulillah. Bu, yang kan ujian ada yang tanggal 9 itu, Bu. Sekarang apa post test. Itu benernya 13, Bu, salahnya 7. Berapa Pak jumlahnya? Berarti banyak materi yang belum saya pahami mungkin, Bu. Loh, tapi kan benernya 13-an, berarti separuh lebih Bapak. Lumayan, alhamdulillah. Iya, Bu. Ya, timbang kemarin, Bu, yang tanggal 5. 6 itu, Bu. Ya. Tanggal 5, tanggal 6 itu, Bu. Nggih. Itu masih bener, malah benernya yang 7, Bu. 9, Bu. Berarti ada Bener peningkatan 9. Bapak. Ada peningkatan Ya, ini. alhamdulillah, Bu. Iya, iya. Ya, kalau nggak ada peningkatan, ngapain pantengin di depan kamera terus? Betul, betul. Betul Kan Pak, betul rugi sekali. waktu, Bu. Iya, iya. Ya, itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya Bapak, terima kasih. Insya Allah saya akan sampaikan juga pada teman-teman ini. Mohon maaf Bapak, ini menyita waktu Bapak Ibu istirahatnya sebentar, kemudian masuk lagi. Tapi saya akan Bismillah, ini nilai pahalanya luar biasa. Oke, Bapak. Amin. Monggo, Pak Samsul Arifin mau menyampaikan ini, Pak Samsul, monggo. Ya, Bu. Iya, monggo, mau menyampaikan apa Bapak ini? Sukses lah, Bu. Gitu, Bu. Oh gitu nggih. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi intinya suksesnya bagaimana Pak? Belum Pak, kita kan belum praktek di madrasah ini Bapak. Ya, semuanya ini kita doakan semoga sukses gitu, Bu. Oh iya, iya. Iya Bapak, iya. Lancar, nggak ada halangan Iya, iya. dalam prakteknya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Semoga kita sama-sama berusaha ya, berusaha bagaimana menerapkan sikap takmi di madrasah kita. Syukur kalau ditularkan ke madrasah yang lain, teman-teman yang lain yang tidak ikut. Nah, ini kita bisa saling tukar ilmu. Ini. Terima kasih Bapak. Kendalanya apa Bapak? Untuk masuk ini apakah ada kendala untuk masuk ke ini Bapak? Apa, Bu? Untuk masuk Zoom nggak ada kendala nggih? Nggak ada, Bu. Wah, Lancar, tapi laptop saya nggak bisa kameranya, Bu. oh sama, sama. Punya saya juga seperti itu. Ini aja ini. Ya alhamdulillah bisa diajak kompromi kadangkala ada ruwetnya itu. Itulah laptop. Ini pakai HP kalau mau video kayak gini, Bu. Oh gitu ya, ya, ya. 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 Tapi insya Allah enggak menyurut untuk apa itu semangatnya tetap. Ya. Monggo yang lainnya Bapak. Ini Bapak siapa ini? Ini yang Bapak Sudari, monggo Bapak Sudari. Iya, Bu. Ya, monggo mau menyampaikan apa? Mumpung ketemu saya, Bapak. Pesan apa? Pesan apa, Bapak? Ya, mau menyampaikan banyak terima kasih, Bu ya. Loh, mana ini gambarnya? Nggak kelihatan ini. Masa nggak kelihatan, Bu? Nggak kelihatan. Terlalu besar, Pak. Udah Wah, ada, Pak. ini. Monggo, Bapak. Ya. Ya, banyak terima kasih, Bu ya. Sudah membimbing saya pribadi dan teman-teman selama mengikuti BIMTEK ini, Bu. Dan saya minta maaf, Bu ya.
jika ada, memang saya itu ya seperti inilah Bu orangnya Bu, ceplas-ceplos itu Bu orangnya Bu. Sama-sama Bapak, saya juga seperti itu. Kita belum pernah ketemu, tetapi kita sudah saling kadang-kadang ya, adalah saling olok-olok ya. Dimaafkan Ya. aja. Ya. Mohon maaf. Kalau semoga- saya Ya, kalau semoga- saya memang seperti ini Bu, apa mudah dikenal namun sulit untuk dilupakan itu. Iya. Bu Herni, Gubrak. nih, bagaimana Bu Herni? Mau pingsan saya, Bu. Gitu ya. Bu, Iya. Apa Pak kendalanya? Pesan-kesannya apa Pak? Pesan. banyak Bu, ini Bu. Ini sebuah peristiwa yang sangat besar sekali Bu ya. Ini apa ya? Kalau menurut saya dikatakan pahit ya enggak pahit, dikatakan enggak pahit itu pahit gitu Bu. Peristiwa ini sangat bersejarah Bu ya, sangat bersejarah. Betul Bapak, betul. Sangat. Satu minggu tapi kalau ditulis itu memang wah bisa satu buku ini Bapak. Benar ini Iya, satu buku. Iya, bukan cuman itu Bu, bukan cuman itu. Ini sudah makan korban ini Agme ini sebenarnya. Maksudnya gimana? Iya, makan korban. Ini laptop saya itu. laptop saya layarnya mati Bu. Kenapa Iya, Pak? Masa gara-gara ya Allah gitu ya. Gara-gara Agme ya itu. Iya, ini Bu ya, ini pahitnya dan manisnya adalah ya menambah wawasan baru gitu Bu, akan saling tukar pendapat gitu Bu, saling menunjukkan keunggulan di madrasah masing-masing sehingga saya pribadi bisa menyaring ini yang tepat dipakai di madrasah saya seperti itu Bu, karena di madrasah saya itu memang madrasah baru Bu ya, baru berdiri tahun 2017 itu pun dari nol Bu, memang di situ hutan sebenarnya itu Bu. Maka di yayasan kami itu punya utang 121 juta Wah. untuk bangun madrasah tersebut. Ya, Apalagi ditambah Agme ini Bu yang membutuhkan fasilitas itu. Jadi tolong sampaikan kepada yang punya kebijakan dalam hal ini sebelum ada program seperti ini maka turunkanlah fasilitas terlebih dahulu. Seperti itu. Donasi Pak, open donasi Pak. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga Ya. ini bisa menjadi suatu sejarah yang jangan Artinya- pahit Pak nggih. Meskipun artinya kan pahit tapi begini. manis. Kayak kopi Pak ya. Ya. Artinya kan begini Bu ya. Ya. Ini ibarat kartu ya, kartu ya, ibarat kartu. Ya. Ini Bu yang diturunkan oleh kita itu kartunya terlebih dahulu ini Bu, bukan handphone. Jadi bagaimana itu Bu? Dua-duanya ini harus saling sejajar Bu. Tidak ada yang tidak ada yang pokoknya ya harus sejajar lah. Tidak ada yang saling yang paling dahulu gitu Bu. Harus sejajar antara kartu dengan handphonenya gitu Bu. Gitu ya. Kadang-kadang Handphonenya dulu Pak, beli handphonenya dulu baru chipnya. Gitu Pak. Gitu Iya, ya. handphonenya kan komputernya dulu itu Bu. Gitu. Ini yang di pemerintah itu Bu, programnya ini Bu. Iya. Chipnya dulu ini. Maka kita tidak bisa memfungsikan itu Bu. Oh iya gitu ya. Iya. Iya Bapak. Nah, iya. Setelah handphonenya dengan chipnya ada Bu, mari kita buat pelatihan seperti ini, seperti itu. Kalau bisa baru kita turun ke madrasah seperti itu Bu. Atau bisa seperti ini Bu. Lembaga siapa saja yang yang fasilitasnya itu ada Bu, terutama di bidang lab komputer lah seperti itu. Jadi di situlah kasih program. Oh gitu. Nanti diskriminatif Pak. Diskriminatif yang maju-maju, yang mundur tetap saja. Gimana Pak? Nah, setelah itu kalau yang maju-maju Bu, nah baru pindah pemerintah itu memberi bantuan kepada yang tidak maju tersebut Bu. Oh gitu ya. Seperti itu. Takutnya ini diremehkan, merasa diremehkan gitu. Enggak lah Bu ya. Iya Bapak Seperti Ibu. itu Bu. Ya. Bu Hernilati mungkin sedikit masih ada Apa? waktu
4 menit. Atau gimana? Alhamdulillah Bu. Pasti ada positif dan negatifnya. Positifnya itu ilmunya, pengalamannya luar biasa menurut saya. Negatifnya itu Tidak jaringan betul, Ibu. nih. Iya, iya. Jaringannya Ibu. Jadi kadang sering sering tidak bisa masuk, jadinya ketinggalan materi. Kalau bisa tahun depan, kalau mungkin ada program ini lagi, diusahakan jangan daring Ibu ya. Semoga. Saya harapannya juga seperti itu, Ibu. Ya. Cukup itu saja Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kita refleksi bersama saran-sarannya. Terima kasih banyak. Ya, semoga ini bermanfaat. Pertemuan tidak hanya sekali ini, nanti ada kelanjutannya. Itu nggih Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu minta tolong ini dibuka semuanya. Apanya dibuka itu? Apa itu videonya? Videonya dibuka Bapak Ibu. Oh, video. Semuanya, monggo. Ini belum kelihatan ini. Nah, Saya kelihatan, Bu. besar ini Pak. Ya, saya fotokan dulu. Ada foto. Foto, Bu. Iya. Saya ikut nimbrung ya, Bu. Mangga, Bu. Mau ikut foto. Saya pakai kacamata boleh, Bu ya? Ini semoga ini bisa juga ketemu dengan Bu Nur ini yang dari Aceh, Pak. Pak sudah nih pengen ke Aceh apa ini? Ketemu Bu Nur. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu saya bergabung bersama. Semoga ini bermanfaat tidak hanya saat ini tapi untuk kedepannya ini bermanfaat bagi generasi pendidikan seterusnya. Amin. Lagi dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya tidak bisa sempurna, yang sempurna hanya Allah. Kita akhiri bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Udah fotonya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, sudah, Bu. Iya. Mare Pak, apa tuh bayi dan ki ngeheng pole laptop Pak. Gua